Halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya dasar-dasar pengetahuan bahan bangunan arsitektur bagi mahasiswa arsitektur. Pengertian bahan bangunan adalah bahan yang dipakai dalam pembuatan bangunan. Dalam proses pembuatan suatu bangunan, material bahan bangunan adalah salah satu hal yang paling penting karena tanpa adanya bahan bangunan, maka bangunan tidak dapat terbentuk. Sebagai mahasiswa arsitektur, sudah seharusnya mempelajari lebih dalam mengenai bahan bangunan, dikarenakan bahan bangunan memegang peranan terpenting dalam perancangan sebuah bangunan. Dunia arsitektur tidak hanya perihal kemampuan mendesain, melainkan juga perihal pengetahuan akan material yang digunakan, baik untuk desain interior maupun eksterior. Jenis material desain sangat penting untuk dipelajari, bahkan sejak menduduki bangku perkuliahan. Ini dikarenakan setiap material desain akan memiliki ragam karakteristik dan fungsi. Ada beberapa contoh material desain seperti kayu, batu alam, bata expose, aluminium composite panel atau ACP, cat, papan semen, keramik, dan masih banyak lagi. Namun, elemen-elemen ini justru kerap diabaikan saat mendesain. Dampak minimnya pengetahuan material desain adalah kehilangan customer, karena customer tidak akan mengambil resiko lebih dalam untuk membangun rumah impiannya. Yang kedua, dapat membahayakan keselamatan customer. Yang ketiga, lebih beresiko pada desain area basah seperti toilet dan dapur. Kesalahan pemilihan material dalam desain dapat menyebabkan risiko tergelincir pada bagian tersebut dan membahayakan keselamatan, serta dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur atau pelapis permukaan material tersebut. Itulah mengapa kita harus mempelajari serta menguasai ilmu mengenai bahan bangunan, karena seorang arsitek memegang tanggung jawab yang besar dalam membuat suatu bangunan. Berikut adalah material bahan bangunan yang harus diketahui. Yang pertama ada batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan terpenting dalam pembuatan dinding suatu bangunan. Batu bata terbuat dari tanah hitam atau tanah liat yang dibakar hingga berubah warna menjadi kemerah-merahan. Fungsi batu bata juga dapat diaplikasikan sebagai gawal. Fungsi batu bata juga dapat diaplikasikan sebagai gowel dan memiliki nilai yang lebih ekonomis daripada memakai kuda-kuda dari kayu. Dinding bangunan yang memakai bahan batu bata akan mempunyai daya serap terhadap panas yang cukup baik sehingga terasa nyaman dan aman. Bahan material selanjutnya adalah semen. Material bangunan semen berfungsi untuk merekatkan batu bata sehingga bisa menjadi dinding yang kokoh. Semen juga digunakan untuk merekatkan lantai keramik. Untuk percampuran semen, kamu perlu perbandingan antara air dan semen yang tepat supaya bisa merekat dengan baik. Selanjutnya adalah pasir. Material bangunan pasir berfungsi untuk campuran semen. Pasir yang baik biasanya memiliki bentuk butiran yang tajam karena lebih kuat untuk campuran perekat bata ataupun fondasi. Selagi memilih pasir, cobalah mengepalnya. Jika menggumpal, maka pasir tersebut kurang berkualitas. Hindari juga memilih pasir dengan kandungan lumpur lebih dari 5%. Material bangunan yang terakhir ada kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, meja kursi, bahan bangunan, bati pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya.
Contoh di samping hanyalah sebagian kecil dari bahan bangunan yang sering dipakai dalam sebuah pembangunan. Masih banyak lagi bahan bangunan yang lainnya dengan fungsi yang beragam. Memiliki rumah sendiri adalah impian yang dimiliki oleh hampir semua orang. Harganya tidak murah dan butuh waktu lama untuk mewujudkan mimpi tersebut. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan material bangunan yang digunakan untuk membangun rumah, baik itu rumah baru ataupun yang hendak direnovasi. Pastikan semuanya berkualitas supaya rumah bisa bertahan dalam waktu yang lama. Terima kasih atas waktunya. Saya Revia Diva Maulina, mahasiswa arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Izin pamit. Terima kasih.